Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan dan sahabat kolaboran di mana saja Anda berada. Di malam hari ini kembali kita jumpa tentunya di program saya di OLDC, ya, Filamora dalam cerita. Apapun bentuk ceritanya, kita bikin happy. Ya, rekan dan sahabat, malam hari ini selintas saya masih akan bercerita tentang hal-hal yang menyangkut kesehatan. Ya, kalau kesehatan berarti tidak jauh ruang lingkup yang bertolak belakang, tentunya penyakit. Ya. Sebab orang yang tidak punya penyakit berarti sehat. Gitu. Di malam hari ini saya akan bercerita seperti apa yang saya katakan malam hari tadi, ya. Tapi ini dalam versi yang lain. Dulu, ya, saya pernah kolaborasi ataupun dalam arti kongsi, ya, kerjasama dalam usaha. Kebetulan waktu itu saya lagi drop dalam produk sepatu itu, tidak ada order, ya. Beberapa bulan saya nganggur, bahkan karyawan-karyawan saya tidak bisa bekerja. Nah, kemudian saya ada tawaran order dari rekan saya, ya, rekan saya. Di situ teramat bahagia, ya, saya seakan-akan disambung hidup, gitu kan. Nah, waktu itu saya dikasih buat belanja, ya, buat belanja sama beliau dengan kapasitas order sekian kodi, nah, kan seperti itu. Nah, pada waktu saya belanja di toko bahan, gitu kan, bahan-bahan sepatu, tiba-tiba board itu tidak diterima. Nah, bahkan yang punya toko orang Chinese, ya, meminta saya untuk menyuruh yang memberikan board itu hadir di situ, ya, untuk klarifikasi. Ternyata yang punya board itu teramat besar hutangnya pada toko itu. Akhirnya saya telepon dan beliau pun datang. Dan setelah datang, ternyata dia pun masih dikasih board itu dari temannya lagi. Tanpa sadar saya mendengarkan tentang apa yang dibicarakan. Meskipun pada akhirnya saya bisa belajar. Tetapi sesuatu yang saya dengar itu dari obrolannya mereka berdua tanpa mereka sadari. Ternyata yang memberikan order sama saya itu mengambil keuntungan yang lumayan besar. Di situ saya mulai terasa drop, ya, karena saya yang akan mengerjakan order itu belum tentu ada untungnya. Tapi ternyata beliau yang memberikan order sama saya itu luar biasa besarnya. Tapi saya tidak bisa bicara apa-apa karena boleh dibilang saya sudah teken kontrak, kan. Akhirnya saya belanja dan saya kerjakan, ya. Itu durasi waktunya 1 bulan harus selesai. Tapi di perjalanan ternyata baru 2 minggu saja karyawan saya ada yang berhenti. Dan kebetulan yang tukang saya kerjakan itu saya belum bisa. Karena terpaksa, daripada barang tidak beres, akhirnya saya kerjakan. Puji syukur, alhamdulillah, akhirnya saya jadi bisa, ya. Nah, itu saya mulai deg-degan, jantung saya mulai berdebar. Karena apa? Karena beberapa hari lagi itu harus sudah beres, karena itu ekspor. Kalau tidak beres berarti saya akan didenda. Nah, di situ Allahu a'lam saya mulai terasa sakit kepala. Dan sakit itu bukan seperti sakit kepala biasa. Saya minum obat pun tidak sembuh. Sampai saya mengikuti anjuran harus dipopok, ya, kalau dalam bahasa Sunda dipopok namanya, ditempelin rempah-rempah di kepala, di ujung kaki. Itu tidak bisa sembuh juga. Bahkan kalau sakit, kalau sudah terasa sakit, sampai tidak tahan, saya sampai nangis menahan sakit itu. Dan kadang-kadang saya sampai gigit sendok, ya, biar gigi saya tidak terlalu kencang menahan sakit. Sampai guling-gulingan di tembok kalau lagi terasa. Apalagi kalau pagi-pagi di saat matahari muncul, Masya Allah, luar biasa. Sakitnya minta ampun. Dunia kayak wow begitu. Kayak besar kecil, sakit minta ampun.
itu lumayan lama. Sementara di satu sisi saya harus mengerjakan pekerjaan itu karena tukang saya berhenti. Dengan hati kecewa, sedih, bercampur segalanya sampai menahan sakit, saya kerja. Saya asli dari sekian minggu itu tidak bisa sembuh, pagi, siang, sore, tapi saya harus kerja, harus mengerjakan order itu sampai beres. Saya benar-benar tersiksa, sementara dalam pikiran saya, andai pun ini kerjaan beres, saya tidak punya untung, karena saya sudah tahu untungnya itu sudah diambil besar banget sama yang kasih order, termasuk mediatornya itu buat saya. Tapi saya dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, tidak apa-apa karena kan sudah terlanjur. Yang penting saya kerja. Yang tadinya durasi 1 bulan itu hampir 1 bulan setengah, tapi masih diberi keleluasaan waktu, ya. Dan akhirnya tuntas juga. Dan lucunya sakit saya makin terasa. Pada akhirnya kerjaan itu beres. Saya sakit tetap. Nah kemudian di akhir cerita, di saat saya menyetorkan barang itu, meskipun saya tidak ada untungnya, ya, tapi dengan kesadaran saya setorkan barang itu dan urusan beres. Dan saya sudah bicara sama istri saya dulu, saya tidak akan mengambil lagi order itu dengan catatan ataupun dengan alasan utama saya kesehatan terganggu. Nah kemudian di saat saya store barang, mengambil sisa uang yang ada, akhirnya saya bercerita bahwa saya tidak akan meneruskan order itu. Si mediator itu wajahnya memerah, ya minimal agak sedikit marah karena mungkin dia kehilangan itu besar dari saya. Akhirnya biarpun bagaimana dia terpaksa mengokehkan, ya. Akhirnya saya tidak mengambil order lagi. Itu malam minggu, dan lucunya hari minggunya saya sembuh total. Ini luar biasa. Di situ saya baru merasakan bahwa sakit itu adalah kelebihan pemikiran yang ada di dalam yang tidak bisa diungkapkan. Kan? Jadi konsepnya saya terlepas dari beban penderitaan batinnya. Nah, itu pengalaman pribadi saya. Nah, pada satu ketika datanglah seorang teman saya, usianya lebih tua dari saya. Dia datang dengan memakai koyo, jangan ditempel. Dia ngomong sama saya, sakitnya luar biasa. Pagi, siang, sore, tidak jauh dengan apa yang saya rasakan. Dan saya tahu, sementara anaknya itu sedang berpacaran dengan tetangga saya. Saya bilang pada dia, mau sembuh nggak? Dia bilang mau Bang Ovi. Untuk sementara sekarang tidak akan bisa sembuh. Nanti sembuh setelah anak bapak menikah. Dia bingung kenapa begitu katanya. Saya tahu bapak sekarang memikirkan bagaimana untuk serangan, bagaimana untuk besanan. Kan? Akhirnya dia terdiam, ya bahkan dia bilang katanya untuk besanan pinjam sana sini, bahkan untuk besanan barang-barang pun dia hutang sana sini. Singkat cerita, semuanya beres, semuanya dia anaknya sudah nikah, dan dia ke rumah saya. Benar Bang Uti, saya sembuh total. Nah, jadi inti dari cerita saya, andai pun Anda punya problem, andai pun Anda punya pemikiran, jangan sampai terlalu dalam, karena akan menjadikan satu penyakit yang luar biasa seperti apa yang saya alami. Dan tidak ada obatnya. Obatnya adalah keluar dari masalah itu. Itu baru tetap. Oke, materi tercinta, sedikit saja malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa mengedukasi. Jangan sampai teman-teman sahabat Ovi Lamoran terjangkit apa yang saya alami. Tenang, senang, ciptakan bahagia. Oke, selamat malam, salam bahagia, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.